A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uqaddimu lakum bitahiyatil Islam al-mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra sya'bana litathhiril qulub nasta'inuhu bihaulihi ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun al mahbubun wa ya ayyatuhal hadirat al mahbubah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu annallaha ma'al muttaqun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang paling utama yang saya hormati dan yang Allah muliakan, Bapak Ketua Pengurus dan seluruh jajaran pengurus Masjid Tahlim Masjid Al-Falah, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan dalam kehidupannya, dan juga mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan ibadahnya. Dan juga yang saya hormati dan yang saya banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak haji, ibu hajah, jamaah pengajian Majelis Taklim Masjid Al-Falah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah. Kita selaku hambanya patut bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah dan inayah yang telah dilimpah curahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat sehat wal afiyah. Salawat beserta salam ay makruna bi ta'zim semoga tetap tercurahkan kepada junjunan alam Nabiunal Karim, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini khususnya dijadikan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu istiqamah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jamaah pengajian Majelis Taklim Masjid Al-Falah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur malam ini kita bisa bertemu kembali, bertatap muka, bermuwajahah. Lebih utamanya lagi kita bisa saling bersilaturahim antara sesama saudara dan saudari kita. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini dijadikan suatu saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita duduknya di tempat yang sangat mulia ini, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dijadikan saksi buat nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita niat dari rumah melangkahkan kaki kita menuju ke majelis taklim ini, ke masjid ini, guna untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yakni talabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua khususnya yang hadir di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak jamaah pengajian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah semuanya sehat.
Tidak kekurangan suatu apapun. Sehat semuanya Bu ya? Sehat semuanya. Alhamdulillah sehat jasmani dan juga sehat rohani. Cuman sedikit Pak Ustadz yang kurang sehat ini kantong katanya. Kurang sehat. Mana nak memasuki bulan suci Ramadan, mana belum beli mukena atau belum beli telekom yang baru. Jadilah Bu, kalau seandainya kita belum mampu untuk membeli telekom baru, jadilah yang tahun kemarin baik. Yang penting istilahnya bersih, yang penting bisa menutup aurat. Kita hidup harus berqanaat, jangan sampai berlebihan, jangan sampai kita istilahnya memaksa-maksakan kehendak. Penghasilan kita misalkan 100, kehendak kita, gaya hidup kita 300.000, itu memaksakan kehendak. Ibu bapak jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan malam ini pengajian yang sempat tertunda pada bulan kemarin. Kita membahas tentang masalah diam. Pertemuan kemarin kita membahas tentang masalah, nah lupa lagi ya, saking sibuknya canya nih, tentang masalah tayamum. Masih ingat tentang masalah tayamum? Kemarin kita membahas tentang masalah tayamum, namun dikarenakan waktu belum tuntas masalah tayamum. Itu juga syarat-syaratnya tayamum kemarin belum tuntas kita bahas. Oleh karena itu malam ini kita akan membahas tentang masalah syarat-syarat sahnya bertayamum. Sekali lagi, judul pengajian kita malam ini meneruskan tema yang kemarin, yaitu tentang masalah syarat-syarat sahnya bertayamum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain, ay fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat buat bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ibadah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan ilmu-ilmunya, melalui kitab yang kita bahas malam ini, yakni namanya kitab Halqatur Rabi'ah, yang akan membahas malam ini yaitu tentang masalah syarat-syarat sahnya tayamum. Syurutut tayamumi, adapun syarat-syarat sahnya tayamum di sini dijelaskan, yaitu jumlahnya arba'atun. Jumlah syarat daripada tayamum yaitu di sini ada 4 syarat. Ini yang tercantum di kitab Halqatur Rabi'ah ini. Akan tetapi kalau di kitab Taqrirus Sadidah, masalah syarat tayamum itu di situ dibahas ada 7 syarat. Kenapa di sini cuma dibahas 4 syarat? Ini yang pentingnya di sini. 4 syarat. Apa yang pertama? Al-awwalu, yang pertama syarat sahnya tayamum, ayyakuna at-tayammumu biturabin khalisin. Syarat pertama melaksanakan tayamum itu harus menggunakan tanah yang murni, yang suci. Timbul pertanyaan, mak mano Pak Ustadz kalau seandainya nggak ada tanah?
sedangkan posisi kita sedang berada atau di dalam kendaraan, seperti di dalam kapal, di dalam pesawat. Dakate kan tanah di dalam pesawat, jadi mana itu caranya? Nah, kalau nak menuruti nian mazhab Imam Syafi'i tentang masalah tayamum ini, tetap harus menggunakan tanah yang murni, yang suci. Ini kalau menurutkan mazhab Imam Syafi'i, mazhab yang kita anut. Apakah boleh di masalah ini kita beralih ke pendapat imam yang lain? Apakah ada imam yang membolehkan melaksanakan tayamum itu tidaklah harus memakai tanah nian? Nah, di sini jawabannya mazhab Imam Hanafi membolehkan kita melaksanakan tayamum walaupun bukan dari tanah yang asli. Contoh seperti apa? Misalkan kita bertayamum, di depan kita ada jok kapal, bertayamum di jok kapal atau di dinding, kan itu bukan bukti tanah nian. Kalau menurutkan mazhab Imam Syafi'i, tetap kita harus mencari tanah yang murni, yang asli. Ini kalau menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah, di sini boleh kita bertaklid, sementara ke pendapat imam yang lain. Ke siapa kita taklidnya? Nah, di masalah tayamum ini, kalau seandainya tidak ada tanah nian, boleh kita bertaklid atau mengikuti kepada pendapatnya Imam Hanafi. Jadi di situ kita harus niat, awas jangan sembarangan. Jangan sampai ujung-ujung kita tayamum langsung ke jok kapal atau ke dinding atau ke keramik, tetapi di situ kita tidak niat taklid. Maksudnya tidak niat taklid mamanot, tidak niat mengikuti kaul daripada Imam Hanafi. Jadi istilahnya kita izin dulu, tidak sembarangan. Ya Allah, aku niat nak taklid masalah tayamum ini dikarenakan nggak ada tanah nian, jadi nak taklid kepada Imam Hanafi, cukup di situ, langsung melaksanakan tayamum di situ, walaupun tidak memakai tanah yang asli, yang murni. Kalau memaksakan pendapat Imam Syafi'i, tetap itu harus memakai tanah nian. Nah, di situ makanya kita boleh bertaklid kepada imam yang lain. Seperti tadi contohnya kepada Imam Hanafi. Nah, seperti ke dinding ini boleh kita bertayamum menurut Imam Hanafi. Ini syarat yang pertama. Karena syarat itu adalah sesuatu yang harus disiapkan sebelum kita melaksanakan. Itu syarat. Beda dengan rukun. Kalau rukun itu adalah sesuatu pekerjaan, sesuatu amalan yang harus dilaksanakan di dalam pekerjaan tersebut. Seperti kita melaksanakan sholat, ada syarat, ada rukun. Apa syarat sholat? Kita harus wudhu. Kan itu di luar sholat wudhu tuh. Nah, kalau rukun mana? Rukun di dalam sholat. Seperti apa? Seperti diantaranya kita membaca suratul Fatihah. Nah, itu rukun ketika kita sedang melaksanakan sholat. Nah, kembali ke masalah tadi, masalah tayamum. Itu syarat harus memakai tanah yang murni. Tahurin lahu gubarun ma'a qasdi, sebeserta ketika kita ngambil tanah itu sejak untuk melaksanakan tayamum.
Sebenarnya ini jarang-jarang kita laksanakan, Pak. Tetapi di suatu saat kita melaksanakannya. Ya, kenapa? Karena itu adalah suatu kerusuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saking masalah sholat jangan kita tinggalkan, walaupun nggak ada air. Nah, ada itu jalan keluarnya, yaitu dengan cara melaksanakan bertayamum. Ini saking pentingnya sholat, tidak boleh ditinggalkan. Walaupun bagaimanapun masalah sholat tetap harus dilaksanakan. Walaupun kita mau wudhu tidak ada air, maka ada jalan keluarnya, alternatifnya, yaitu diganti dengan melaksanakan bertayamum. Walima soha, hadis yang soheh, an Huzaifata al-Yamani radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paddolna 'alan nas, alhamdulillah kepada kami ada kelebihan beda dengan umat-umat yang terdahulu. Umat kami dan umat kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, beda dengan umat-umat yang dahulu. Apa keunggulannya diantaranya? Bisalasin, dengan 3 keunggulan. Yang pertama, ju'ilat lana al-ardu masjidan. Untuk kami dan umat kami, kata Rasul, tanah yang berhamparan di alam muka dunia ini boleh kita jadikan masjid, boleh kita melaksanakan di atas tanah tersebut selagi tidak ada najis. Walaupun ada najis, dibersihkan dulu, masih boleh kita melaksanakan sholat di atas tanah tersebut. Beda dengan umat-umat terdahulu. Nah itu. Terus yang kedua apa? Waju'ila, dan dijadikan turabuha, tanahnya bumi, tohuron, bisa dipakai untuk bersuci. Dulu nggak bisa pada umat-umat yang terdahulu. Kalau untuk umat baginda Rasulullah SAW, kata Rasul, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan darurat boleh melaksanakan bertayamum. Terus yang terakhir, waju'ilat supupana kasupupil malaikat, dan dijadikan ketika kami dan umat kami melaksanakan sholat berbaris, maka barisannya tersebut menurut Allah Subhanahu wa taala kasupupi malaikat, bagaikan barisan malaikat. Kita melaksanakan sholat maghrib tadi berjamaah, di sini ada berapa sop, maka mungguh Allah Subhanahu wa taala itu sopnya malaikat. Subhanallah ya, ini prioritas bagi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah tadi syarat yang pertama, masalah tayamum itu harus melakukan atau memakai dengan tanah yang murni. Yang nomor kedua, syarat tayamum tadi, wasani ayyakuna bidarbataini, dengan 2 tekanan, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Syarat yang kedua masalah tayamum itu bidarbataini, 2 tekanan. Maksudnya ketika kita mau ngambil tanah, ini kan tekan. Bidarbataini, 1 tekanan untuk apa? 1 tekanan yaitu untuk muka. Nah nanti istilahnya kita caranya ketika kita masuk ke masalah pardunya tayamum, ini baru syaratnya baik. Tata caranya nanti insya Allah. Yang pertama
untuk wajah, yang kedua untuk tangan. Simpul. Jadi anggota tayamum itu cuman dua. Yang pertama muka atau wajah, yang kedua tangan. Nggak ada kumur-kumur, nggak ada membasuh kedua telinga, nggak ada. Nggak ada istilahnya menghirup air ke dalam hidung, nggak ada, bahaya. Ya, kalau seandainya di tayamum ada menghirup tanah, kalau pilek galau orang nanti. Ya, nah itulah, subhanallah ya. Itu yang nomor kedua. Terus wa ayyakuna, syarat yang nomor keempat, tayamum itu ba'da duhulil wakti. Nah ini harus kita ingat, harus sudah masuk waktu. Jangan ketika di masjid masih terdengar tahrim kita sudah mengambil tayamum, sudah melaksanakan tayamum. Belum, itu belum waktunya. Nanti ketika azan dikumandangkan, nah disitulah masuk waktunya tayamum. Itu. Jadi tidak bisa sembarangan masalah tayamum ini. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu kapan saja silahkan. Kalau tayamum harus, yaitu memasuki waktunya sholat. Itu syarat yang nomor ketiga. Yang nomor keempat, wa ayyakuna, dan tayamum itu khusus likulli fardin, hanya untuk sekali fardu saja. Beda dengan wudhu, ibu. Kalau seandainya ibu wudhu maghrib sampai subuh tidak batal-batal, silahkan melaksanakan sholat subuh dengan wudhu maghrib. Kalau seandainya mampu, silahkan. Sholat asar dengan wudhu zuhur, silahkan. Kalau wudhu. Tetapi kalau masalah tayamum khusus untuk buat satu waktu, yaitu untuk sekali fardu. Kalau zuhur untuk satu zuhur, tidak bisa istilahnya ditarik ke asar, istilahnya apa, maaf ngomong tuh, tidak bisa untuk melaksanakan sholat asar. Tetapi ketika masuk asar, laksanakan lagi tayamum. Nah timbul pertanyaan, mak mano Pak Ustadz kalau seandainya kita dalam keadaan safar, dalam keadaan bepergian jauh, kan di situ masalah sholat boleh dijama'. Zuhur boleh ditarik ke asar, atau asar boleh ditarik ke zuhur. Mak mano itu boleh tak dengan cara satu tayamum melaksanakan sholatnya? Nah awas nih, ilmu ini ya. Tetap ibu, walaupun kita melaksanakan jama', mengumpulkan dua fardu antara zuhur sama asar dengan cara bertayamum, maka tetap kita harus dua kali bertayamum. Kenapa? Karena dua kali fardu. Nah itu, walaupun kodok, ya, walaupun kodok. Misalkan kita istilahnya sholat zuhur, tadi tidak sholat zuhur, sholat asar di kodobe di waktu asar, tapi bukan berwudhu dengan cara tayamum, langsung ngodoin sholat zuhur dengan tayamum tadi, tidak bertayamum lagi, tidak sah itu. Tetapi harus bertayamum kembali. Kenapa? Karena syarat yang nomor keempat, masalah tayamum itu adalah likulli fardin, hanya untuk buat satu kali fardu. Mak mana kalau untuk membaca Al-Quran, tafadhol, silahkan. Mak mana kalau untuk melaksanakan sholat sunat yang lain, silahkan. Nak melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat dengan tayamum tersebut, silahkan. Kalau masalah sholat sunat. Tetapi kalau masalah yang fardunya tadi, tetap dengan tayamum satu kali tadi. Misalkan kita sudah melaksanakan sholat zuhur, nak ba'diyah atau nak sholat mutlak, ya,
terus kita keluar masuk lagi ke masjid dengan tayamum tadi, terus kita melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid, silakan, gak jadi masalah kalau masalah kalau sholat sunat. Tetapi kalau fardu cuman 1 kali fardu doang. Ini masalah tayamum. Nah itu tentang masalah syarat-syarat sahnya tayamum. Jadi harus kita ketahui, yang pertama syarat sahnya tayamum itu harus memakai tanah yang murni. Jikalau tidak ada tanah sama sekali, boleh kita bertaklid kepada Imam Hanafi, bertayamum langsung ke jok motor atau ke jok mobil, ke dinding, silahkan, itu sah kita bertayamum, asal di situ kita berniat taklid mengikuti kaul atau pendapatnya Imam Hanafi. Itu beres tentang masalah syarat-syarat sahnya tayamum. Kita memasuki ke masalah pardunya tayamum ini. Tadi beres, sudah paham ini masalah syarat tayamum tadi? Paham dah kira-kiranya nih? Ibu yang di belakang, masalah syarat tayamum tadi paham dah? Yang pertama harus apa tadi katanya? Memakai tanah yang murni, yang suci. Terus yang kedua apa tadi? Harus sudah memasuki waktu. Yang ketiga apa tadi? Untuk melaksanakan satu fardu. Yang keempat bidor bataini, yaitu dengan 2 tekanan. Itu masalah syarat-syarat sahnya bertayamum. Kita memasuki ke pelajaran masalah fardunya tayamum. Itu syarat yang harus disiapkan. Nah sekarang kita memasuki masalah fardunya tayamum. Furudut tayamumi khamsatun. Fardunya tayamum di sini dijelaskan ada 5. Sekali lagi, fardunya tayamum yang wajib harus kita laksanakan di sini ada 5. Al-awwalu, yang pertama an-naqlu, memindahkan. Apa yang dimaksud memindahkan? Memindahkan tanah yang asalnya di tempat, atau misalkan kita naruh tanah mau dibaki kayak apa di apa baik lah, mau di piring istilahnya ya. Nah, naklu artinya naklu itu memindahkan tanah dari tempatnya ke anggahota tayamum, itu naklu disebutnya, memindahkan. Wasani yang nomor kedua, niatul istibahah. Harus niat istibahah. Apa niat istibahah tuh? Membolehkan sholat. Nawaitut tayammuma li istibahatis sholat, itu niatnya. Nawaitut tayammuma li isbahatis sholat fardu lillahi ta'ala. Sengaja aku tayamum untuk membolehkan sholat fardu kena Allah Ta'ala. Kapan itu waktunya? Makrunatun bidarbi ilal mashi. Ketika kita istilahnya menekan tanah, nah ini sambil kita mengucapkan talafuz biniatnya, nawaitu tayammuma li istibahati sholati fardu lillahi ta'ala. Sengaja. Nah itu pas kita nyampel di sini, sengaja aku bertayamum buat membolehkan sholat fardu kena Allah Ta'ala. Caranya, jingok ke sini. Tangan kiri di atas, diputar. Nah, ini caranya. Atau boleh tangan ini di atas, ini diputar. Nah itu kalau untuk mengusap muka. Wasalisu mashul wajhi. Nah tadi mengusap muka. Warabi'u, yang nomor keempat fardunya tayamum itu mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Di sini dijelaskan mengusap kedua tangan sampai kedua sikutnya. Ada yang berpendapat tidak usah sampai ke sikut. Nah menurut mazhab Imam Syafi'i tetap itu harus sampai kedua sikutnya. Kenapa? Karena di wudu juga sampai kedua sikut, malahan sunat dilebih pengganti wudu. Jadi sama.
Nah itu. Jadi ketika kita mau memakai istilahnya mau mengusap kedua tangan, ibu ke jenggot Anda nih. Nah ibu tolong kali ke sini. Ketika kita mau mengusap kedua tangan, kita siapkan tanah di bawah, mau di baki ke, mau di tempat apa baik, yang jelas ratakan tanah tersebut. Gubar, artinya gubar itu debu, ya, bukan tanah yang geruntulan, bukan, gubar, debu berbentuk debu. Mak mano Pak Ustadz kalau pakai pasir? Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i tidak boleh memakai pasir bertayamum, tetapi kalau menurut mazhab Imam Hanafi tadi, asal dari tanah asalnya boleh. Nah itu, jadi caranya siapkan tanah yang kering, tanahnya jangan yang basah, tangan kita juga kering, ya pasti kering, olehnya ada KTA air, tekan sambil nekan ini kita talafuz biniat di situ. Nawaitu tayammuma li istibahati sholati fardulillahi ta'ala. Itu sunat, talafuz biniat. Yang pentingnya ketika kita ngusap ini. Nah caranya mah ini, tangan kiri taruh di apa ini? Pelipis, kening ya. Tangan kiri taruh di pelipis atau di kening. Mah ini, yang kanan di bawah dagu. Caranya mah mano? Diputar. Tarik. Nah, mah itu set, sudem. Nggak usah 2 kali. Ya cukup sekali. Kalau tayamum beda dengan wudu. 2 kali supaya sempurna. Dah habis. Ya emang keterangannya mah itu jangan dilebih-lebihin. Nah itu. Terus anggahota yang kedua. Tekankan lagi tangan kita. Mak mana Pak Ustaz, kan itu berarti mustakmal tanahnya. Ida termasuk mustakmal tanah tersebut. Yang termasuk mustakmal itu adalah tanah yang dipakai, yang nyampa, itu mustakmal. Ya, jangan istilahnya, makanya ketika bertayamum kita harus agak geser dikit, jangan sampai tanah nyampa ke sini lagi. Nah, kalau memakai yang masih yang tadi itu tidak termasuk mustakmal. Caranya tekan lagi. Nah, untuk tangan awas dibagi 2 nih, telapak tangan nih. Nah, dibagi 2. Lihat. Kenapa? Karena ini harus sempurna nih. Dibagi 2, tempel tangan kiri di bawah tangan kanan. Nah ini sebelah. Cuman pas jarinya baik sebelah. Tarik ke bawah. Ya. Nah, di sini putar lagi. Yang ini untuk yang atasnya. Awas jangan mah ini. Ya. Jadi sebelah-sebelah. Tangan kita dibagi 2, yang jarinya buat yang bawah, tarik ke bawah, terus putar. Nah, nanti ujungnya di mana? Di ini, di ibu jari. Paham? Nah itu caranya. Ya, jangan dikumpulkan tangan kita di ini ke. Nggak sah itu. Harus dibagi 2. Yang ini juga sama. Dibagi 2 ini tangan ini. Nah ini. Ya, tarik. Terus. Nah itu tentang masalah tata cara bertayamum. Kalau yang punya pakai cincin yang ini, apa istilahnya, yang kuat, ngepres nian, wajib itu dibuka. Buka dulu. Ya, kecuali kalau istilahnya wudu, kalau istilah wudu cukup dikorek-korek, pasti air sampai. Nah itu, ya, masalah bertayamum ini, masya Allah ibu, kadang-kadang kita sedang sakit, tidak boleh bolos masalah sholat, tetap harus melaksanakan sholat. Tapi kan Pak Ustadz istilahnya tidak boleh kena air. Nah di situ alternatifnya, walaupun ada air boleh kita bertayamum, tetapi adanya air kita tidak bisa menggunakan air tersebut. Nah itu. Jadi istilahnya melaksanakan tayamum itu bukan toh harus nggak ada air saja. Walaupun ada air tetapi kita tidak bisa menggunakannya, boleh. Jikalau kita sedang dalam keadaan sakit, kata dokter, tolong ibu semenjak atau seminggu ini jangan terkena air sama sekali, tolong. Ya, maka di situ kita melaksanakan sholat bertayamum. Suruh anak kita menggali tanah, ya, tanah kita disangrai supaya kering. Terus dibikin
debu. Nah, itu. Ketika kita tadi menekankan ini sunat dimaini. Jangan maini tapi mainin antara belakang, ya. Itu masalah tayamum tadi, ya. Masya Allah, subhanallah, ya. Di Islam diatur nian masalah ibadah tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan dengan tata caranya, makanya kita harus benar-benar menggalinya. Itu diantaranya masalah tentang pardunya tayamum. Wa malam yajid ma'un, ini timbul masalah. Wa malam yajid ma'un wala turaban. Mak mana Pak Ustadz kalau seandainya air enggak ada, tanah juga enggak ada. Mau taklid ke Imam Hanafi kita was-was, misalkan, ya. Nah, di situ boleh kita melaksanakan sholat dengan tidak wudhu, tidak tayamum. Sholat apa disebutnya itu? Lihurmatil wakti, untuk menghormat waktu. Asal nanti ketika istilahnya kita sudah bebas atau istilahnya sudah bisa, maka dikodoin sholat tersebut. Nah ini Masya Allah, ya, saking pentingnya sholat, tidak boleh ditinggalkan walaupun dalam keadaan genting apapun, walaupun dalam keadaan bahaya sama sekali, kita tetap tidak boleh meninggalkan sholat. Nah, watajibu al-i'adatu li sholati faqidit tahuraini, maka wajib harus mengulanginya lagi bagi orang yang melaksanakan sholat tanpa bersuci, idak wudu, idak tayamum, maka wajib untuk mengulanginya lagi sholat tersebut dengan cara mengqadha. Itulah Ibu Bapak masalah tentang pelajaran masalah tayamum. Belum masuk ke masalah sunat-sunatnya, tidak keburu ini waktunya, ya. Nah itu mungkin untuk malam ini dicukupkan sekian dulu tentang masalah tayamum. Ibu Bapak jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit waktu pengajian bulan kemarin ada yang bertanya tentang masalah bagaimana sah dak kita melaksanakan sholat dalam keadaan junub. Kemarin saya belum sempurna jawabannya. Ada dak yang bertanyanya sekarang? Hadir dak? Kemarin ada kan pertanyaan seperti itu? Nah, yes, ini nak disempurnakan jawaban. Kemarin belum sempurna jawabannya. Yang dimaksud haram kemarin istilahnya haram meninggalkan sholatnya. Ya otomatis kalau bangunnya jam 8 berarti sholat subuhnya ditinggalkan. Kalau masalah puasanya sah. Nah ini jawabannya, boleh kita melaksanakan puasa dalam keadaan junub. Jadi maksudnya belum sempat mandi, keburu imsak, maksudnya mah itu, ya, bukan istilahnya sholat subuh cuman tidak keburu mandi istilahnya. Sesudah istilahnya imsak baru kita mandi. Berarti ketika istilahnya masuk sholat itu, ketika masuk kita mandi itu dalam keadaan junub, boleh. Nah ini keterangannya ini, yasihu minal junubi, sah melaksanakan puasa bagi orang yang junub. Ada as-saumi, yaitu melanjutkan puasanya, melaksanakan puasanya, bi ayyas bahasa iman. Boleh siangnya kita melaksanakan puasa, boleh paginya kita melaksanakan puasa. Kalau seandainya ada misalkan semalam sudah berhubungan, maaf ngomong tuh, agak kesiangan, ya, di masjid udah kedengaran suara ini tahriman, kita belum sahur, cuman keburu ini baik istilahnya minum apa sama makan roti, dua ikut jadilah, ya. Pas begitu kita ini belum apa-apa lah keburu bedung subuh, belum mandi kan kita posisi. Nah akhirnya mandi jam berapa? 5:30 kepalang ujinya, ya. Maka di situ boleh melanjutkan puasa. Yang tidak boleh itu
keluar air mani. Maksudnya keluar air mani itu bisyahwatin, dengan syahwat. Mungkin nggak ada yang ini ya, belum paham ini masalahnya. Masalah junub, ketika kita berhubungan suami istri, itu istilahnya jima disebutnya. Ketika kita istilahnya apa, ibaratnya keluar air mani, nah itu keluar air mani, maka sesudah itu disebutnya junub. Nah, baginda Rasulullah SAW suatu ketika sudah wa anna Aisyata wa Ummu Salmah qalata, beliau berdua mengatakan nastahidu, kami menyaksikan. Ini kesaksian Aisyah, kami menyaksikan ala Rasulullah SAW in kana liyasbiha junuban min ghairi talamin sumayagsilu. Jadi ketika istilahnya sudah imsak, agak lewat dikit waktu subuh baru mandi, posisi sudah berpuasa. Nah itu ya, jadi tidak apa-apa. Yang haram itu kita meninggalkan sholatnya. Makanya 5:30 ataupun jam 5 lewat langsung kita mandi ya, itu sudah masuk puasa kan disebutnya. Nah itulah ibu bapak jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pengajian ini sampai di sini kalau ya. Olehnya ngapo? Keburu nak masuk bulan puasa, Pak Ketua. Insya Allah nanti kita sambung lagi setelah bulan puasa, bulan Syawal. Ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan kalau seandainya saya masih dipercaya di sini untuk mengisi tausiah, insya Allah kita lanjutkan nanti setelah bulan Syawal. Oleh karena itu, saya pribadi khususnya dan keluarga, dikarenakan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bukan mungkin lagi, pasti di sana sini banyak tingkah laku saya ataupun ucapan-ucapan saya, baik dari segi menyampaikan keterangan-keterangan mungkin ada yang salah. Oleh karena itu saya mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, khususnya kepada Bapak Ketua dan seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Falah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan umumnya kepada jamaah baik bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mohon maaf zohir dan batin dikarenakan mau memasuki bulan suci Ramadan. Kira-kira mau dimaafkan enggak, Pak? Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu juga sebaliknya, jikalau di antara bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin ada yang punya salah sama saya, detik ini, saat ini saya maafkan, insya Allah. Alhamdulillah. Ibu bapak jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bertemu lagi pas Ramadan ada tausiah singkat. Insya Allah kata Pak Ketua, nanti insya Allah mungkin kita ketemu lagi di bulan Ramadan. Nanti sebelum pelaksanaan sholat sunat taraweh ada kultumnya ya, nanti dibagi-bagi insya Allah yang akan ngisi tausiah kultum 7 menit sebelum menjelang kita melaksanakan sholat sunat taraweh. Mudah-mudahan kita khususnya yang hadir di sini dipanjangkan umur kita tetap oleh Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan sehat, baik sehat jasmani ataupun sehat rohani, agar supaya kita bisa sama-sama melaksanakan ibadah puasa dengan tenang, dengan khusyuk, dijauhkan dari malapetaka, bahaya, bencana dan lain sebagainya. Hanya itu yang dapat bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangannya dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa yakum, wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.